Start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say what? Yang pertama yaitu ada pengertian keyboard. Apa sih itu keyboard? Keyboard adalah perangkat input yang digunakan untuk menyimpan data yang ada di komputer atau elektronik lainnya. Menemukan masalah pada keyboard seperti ini atau ini. Jadi kenapa sih dapat terjadi demikian? Oke, untuk lebih mengetahui tentang penyebab, cara mengatasi, dan juga cara mencegahnya, mari kita simak video berikut. Penyebab yang pertama adalah debu dan kotoran yang menumpuk di antara tombol keyboard maupun di bawah tombol keyboard tersebut. Yang kedua, tombol keyboard yang macet atau rusak. Tombol keyboard yang macet atau rusak ini dapat menyebabkan keyboard tidak dapat berfungsi dengan baik. Masalah ini sering terjadi karena penggunaan yang terlalu berlebihan, ataupun juga karena terkena sebuah cairan. Yang ketiga adalah karena masalah perangkat lunak. Masalah perangkat lunak juga dapat menyebabkan keyboard tidak dapat berfungsi dengan baik. Ini dapat terjadi akibat konflik perangkat lunak. Seperti apa? Seperti perangkat lunak yang kadaluarsa atau terkena virus maupun malware. Yang keempat adalah pembaruan sistem operasi. Ini dapat menyebabkan konflik dengan driver pada keyboard. Yang kelima adalah masalah panas berlebihan atau overheating pada keyboard. Ini dapat mengaruhi kinerja keyboard sehingga ketika suhu laptop naik melebihi ambang batas atau terlalu panas dan di mana ini tidak aman, maka beberapa komponen pada laptop termasuk keyboard dan lain sebagainya mungkin tidak dapat berfungsi dengan baik. Cara mengatasi masalah pada keyboard tersebut antara lain yang pertama, membersihkan kotoran. Caranya adalah menggunakan sikat halus ataupun kuas khusus dan juga alkohol secukupnya untuk membersihkan celah di antara tombol pada keyboard. Yang kedua adalah meniupkan udara di bawah keyboard. Yang ketiga adalah menghindari penggunaan pembersih yang dapat merusak keyboard. Yang keempat adalah menginstal ulang keyboard driver. Permasalahan keyboard bisa terkait pada perangkat lunak. Jika demikian, menginstal ulang driver untuk keyboard. Caranya adalah pertama, klik device manager, lalu pilih keyboard, lalu klik kanan dan klik uninstall. Kemudian nyalakan ulang perangkat dan Windows. Windows akan secara otomatis mencari dan menginstal driver yang sesuai. Yang kelima adalah melakukan restart. Ini dapat mengosongkan memori pada laptop dan dapat memungkinkan memulainya ulang seluruh program dan juga driver yang sedang berjalan. Yang keenam adalah memeriksa koneksi keyboard. Jika kita menggunakan keyboard USB, cobalah cabut dan juga pasang kembali. Jika tidak berhasil, coba colokkan ke port USB lainnya atau ke perangkat lain untuk melihat apakah itu berfungsi atau tidak. Kita juga bisa memeriksa kabel USB yang lain, berfungsi atau tidaknya jika keyboard menggunakannya. Yang ketujuh adalah menggunakan keyboard eksternal. Keyboard eksternal biasanya dibekali oleh USB yang bisa kita masukkan ke dalam USB port yang tersedia di dalam laptop. Biasanya, keyboard eksternal bisa berfungsi dengan baik, walaupun keyboard kita tidak dapat berfungsi dengan baik atau sedang error. Berikut ini adalah cara untuk mencegah. Yang pertama adalah rutin bersihkan keyboard. Yang kedua, rutin dalam membersihkan komputer atau laptop agar kinerjanya tetap terjaga. Yang ketiga adalah rajin ataupun rutin mengecek dan juga mengupdate driver keyboard. Yang keempat adalah tidak terlalu menggunakan keyboard maupun laptop secara berlebihan agar tidak overheating atau tidak terlalu panas sehingga tidak juga menimbulkan permasalahan tersebut. Masalah dari keyboard yang sudah korslet yaitu karena adanya pengaturan sensitivitas layar yang sudah tak berguna
sehingga menyebabkan konektor rusak ataupun konsleting. Penyebabnya yaitu karena terkena benda cair sehingga merusak keyboard pada keyboard. Jika longgar bisa menjadi penyebab mengapa keyboard bisa rusak. Selanjutnya ada cara mengatasi. Yang pertama yaitu merestart keyboard, yang kedua membersihkan keyboard, yang ketiga yaitu menggunakan keyboard eksternal, yang keempat mengupdate ulang driver, yang kelima yaitu menginstal ulang driver. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan kenapa keyboard itu bisa mengetik sendiri. Jadi ini tuh disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada kotoran atau debu. Nah, si kotoran atau debu ini itu terperangkap di bawah tombol keyboard, yang dimana itu bisa menyebabkan kontak yang tidak stabil, sehingga keyboard dapat mengirim sinyal itu secara acak. Lalu ada kerusakan fisik. Kerusakan fisik pada keyboard itu seperti kabel yang rusak atau tombol yang macet, sehingga itu dapat mengakibatkan perilaku yang tidak terduga, yaitu seperti yang sedang saya jelaskan, yaitu mengetik sendiri. Lalu yang ketiga itu adalah masalah perangkat lunak. Nah, perangkat lunak yang bermasalah itu seperti driver yang tidak kompatibel atau ada virus komputer, yang dimana itu dapat memicu keyboard itu berperilaku yang tidak wajar, seperti itu tadi, mengetik sendiri. Lalu yang terakhir, yang keempat, itu ada kerusakan hardware. Jadi kerusakan ini itu terjadi pada komponen internal keyboard seperti sirkuit yang rusak atau IC yang bermasalah, yang dimana ini itu akan menyebabkan keyboard itu mengetik sendiri. Nah, solusi yang pertama, ini solusi paling gampang, yaitu membersihkan keyboard. Dengan cara gimana? Dengan cara yang pertama itu matikan keyboard dan lepaskan keyboard. Kemudian gunakan semprotan udara atau vakum untuk membersihkan debu dan kotoran yang berada di bawah tombol. Pastikan keyboard itu kering sepenuhnya sebelum menghubungkannya kembali. Nah, lalu yang kedua ada untuk memeriksa kabel dan konektor. Jadi di sini itu kita pastikan kalau si kabel keyboardnya itu tidak rusak atau longgar. Nah, jika kita menggunakan keyboard nirkabel, itu pastikan baterainya itu sudah terisi penuh dan tidak ada gangguan sinyal. Lalu yang ketiga ada perbarui driver keyboard. Jadi kita perlu nih memeriksa apakah driver keyboard kita itu sudah diperbarui ke versi yang terbaru. Nah, kita ini bisa melakukan melalui pengaturan perangkat atau mengunduh driver itu dari situs web produsen. Lalu yang keempat, yang terakhir, ini tuh kita merestart komputer. Jadi kadang-kadang dengan merestart komputer itu dapat membantu memperbaiki masalah perangkat keras dan perangkat lunak yang mungkin memengaruhi si keyboardnya itu. Pertama itu adalah hindarilah makanan atau minuman di dekat keyboard. Karena makanan atau minuman di dekat keyboard itu dapat meningkatkan resiko tumpahan cairan atau sisa makanan yang dapat merusak si keyboardnya. Jadi untuk itu kita perlu nih hindari kebiasaan ini untuk menjaga keyboard agar tetap bersih dan berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua itu adalah hindarilah menekan tombol dengan terlalu kuat. Ini pasti sering kita lakukan pada keyboard kita. Jadi ini tuh kita harus hindari menekan keyboard itu terlalu keras atau kasar, karena hal ini tuh dapat menyebabkan kerusakan fisik pada keyboardnya. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu gunakan penutup keyboard. Nah, jika memungkinkan, gunakanlah penutup keyboard atau tutup keyboard sementara ketika keyboard itu tidak digunakan untuk melindunginya dari kotoran dan debu. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan kenapa terkadang jika kita menekan tombol di keyboard itu munculnya tidak sesuai dengan keterangan pada tombolnya. Kenapa sih saya akan menjelaskan ini? Karena yang pertama ini materi saya. Lalu yang kedua, karena pada normalnya ketika keyboard itu ditekan, maka karakter yang muncul itu akan sesuai dengan keterangan pada tombolnya. Akan tetapi, pernahkah kita atau sering kita mengalami error yang dimana karakter yang ditampilkan itu tidak sesuai? Misalnya W, A, S, D yang malah itu menjadi tanda panah, bukan huruf tersebut. Lalu bagaimana sih cara memperbaikinya?
Jadi saya ambil satu contoh, yaitu memperbaiki tombol WASD yang tertukar dengan tanda panah. Nah, jadi W, A, S, dan D ini merupakan tombol yang selalu aktif di kalangan para gamer. Sebab di tombol ini tuh merupakan tombol dasar untuk pergerakan atau pergerakan si karakternya itu. Karena pasti banyak orang yang mengalami kesalahan ini. Jadi perlu untuk kita cek supaya mengetahui kenapa sih dengan si tombolnya ini. Nah, ketika sudah dicek, ternyata itu bukan rusak tombolnya, melainkan tertukar antara WASD-nya dengan tombol panahnya. Lalu gimana supaya kita tuh bisa mengatasinya dengan mudah? Jadi cara mudah yang saya dapati itu cukup klik tombol Fn plus V, dijamin itu keyboard akan normal kembali.